Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menceritakan kisah nyata para pengamal sholawat. Ini kisah nyata yang dialami sebenarnya masih kerabat saya, tapi tidak akan saya sebutkan namanya di sini, tidak enak saya. Tapi dengan mengamalkan sholawat, keberuntungan yang bertubi-tubi bagi dirinya. Satu, dia mendapatkan menang undian, yaitu satu motor. Kedua, mendapat undian menang umroh. Dan ketiga, mendapat undian menang HP dan mendapat undian berupa uang. Itu sangat luar biasa bagi saya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, karena masih kerabat, di sini tidak akan saya sebutkan namanya, tapi hanya akan saya ceritakan kisah nyata ini. Saudara-saudaraku dimanapun berada, dia juga seorang pedagang. Dagangannya juga laris. Perharinya omset mendapatkan di atas 200, di atas 400 lah, di atas 400 keuntungan labanya untuk di desa ya, lumayan itu. Dan yang sangat hebat menurut saya bukan laba tentang dia berdagang, tapi yang hebat menurut saya adalah dengan mengamalkan sholawat, keberuntungannya bertubi-tubi, yaitu di salah satu produk kopi rentengan itu ya, kopi rentengan itu kan mengadakan undian, itu per tahunnya mengadakan undian. Itu pertama kali dia mendapatkan undian sepeda motor. Pertama kali dia mendapatkan undian sepeda motor gratis. Kedua, dia mendapatkan umroh ke tanah suci. Itu yang sangat bagus, mendapatkan umroh di tanah suci. Ketiga, dia mendapatkan hadiah lagi, yaitu berupa HP. Dan keempatnya berupa uang. Bagi para pengamal sholawat, itu sudah biasa menurut saya. Saya tidak heran untuk para pengamal sholawat, apalagi hanya mendapatkan keberuntungan undian. Pembuktian supaya rekening kita terisi uang itu saja bisa dibuktikan. Jadi di sini kisah nyata ini
dialami oleh kerabat saya sendiri. Jadi di sini tidak akan saya sebutkan namanya, karena di sini saya hanya menceritakan keajaiban sholawat dia, bukan dia yang menceritakan di WA saya untuk dibagikan, tidak. Ini hanya sebagai pembuktian nyata bagi teman-teman YouTube saya bahwa keajaiban sholawat itu nyata. Kenapa saya katakan nyata? Yaitu tadi, saudara saya saja sudah membuktikannya penuh dengan keberuntungan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah nyata ini sangat inspiratif, sangat membuat kita lebih giat lagi untuk mengamalkan sholawat. Karena apa? Sholawat akan menolong kita dunia akhirat. Jelas-jelas kita di dunia penuh dengan keberuntungan, dan di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat. Karena dengan solawat kita akan merasakan keajaiban-keajaiban, keberuntungan-keberuntungan. Penuh dengan keberuntungan itu bukan hanya hanya supaya kita bukan hanya dadak, tapi benar-benar keberuntungan itu memang direncanakan. Maksudnya direncanakan, kita istiqomah. Istiqomah itu akan menimbulkan keajaiban-keajaiban. Kalau kita tidak istiqomah, ya sulit untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban, akan mendapatkan karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu berusaha dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat hati untuk istiqomah di dalam bersolawat. Banyak sekali di channel-channel YouTube lain yang membahas keajaiban solawat. Bahkan mereka bertestimoni, wawancara langsung. Sebenarnya saya ya juga punya keajaiban solawat, tapi saya malu untuk menceritakan. Suatu saat nanti kalau sudah 100.000 subscriber, akan saya buka keajaiban saya yang saya tutup-tutupi selama ini. Akan saya buka, walaupun saya menceritakan agak malu sebenarnya, tapi itu keajaiban yang di luar nalar. Akan saya buka. Mungkin kalau saya akan menceritakan keajaiban sholawat, mungkin durasinya kalau dari awal sampai akhir, kalau saya ceritakan semua keajaiban-keajaiban tentang sholawat yang pernah ada pada diri saya, mungkin ya durasinya 1 jaman lah. Itu yang dari kecil sampai di luar nalar, itu ada semua. Bagaimana keajaiban yang tidak
tidak masuk akal itu ada. Pernah saya alami, dan itu saksinya juga ibu saya, orang tua saya, ada saksinya. Jadi semua apa yang saya ceritakan itu adalah kisah nyata yang saya alami, yang dialami teman-teman saya, santri-santri saya, saudara-saudara saya, dan apa yang pernah saya alami selama ini. Walaupun yang ekstrim-ekstrim belum pernah saya ceritakan, karena yang ekstrim-ekstrim nanti saya akan ceritakan ketika subscriber saya sudah banyak sekali, baru saya ceritakan dari awal sampai akhir keajaiban-keajaiban itu dari masa kecil saya sampai sekarang. Itu sebenarnya penuh dengan keajaiban. Dari saya lahir ada keajaiban tersendiri, tapi di sini belum akan saya ceritakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Anda bersolawat, maka diri Anda seperti meruat diri Anda sendiri, seperti meruat diri Anda sendiri, seperti meruat orang tua sendiri, dan seperti meruat anak keturunan Anda sendiri. Sholawat itu bukan hanya untuk kita, saudara-saudaraku, tapi untuk orang tua kita dan juga anak keturunan kita. Itu akan tersafaati dengan sholawat. Itu sudah pasti. Maka banyak ulama-ulama besar, kiai-kiai besar, itu hasil jerih payah orang tuanya yang pengamal sholawat. Itu sudah rahasia umum sebenarnya, bahwa dengan riadah seorang orang tua, itu anak keturunannya nanti itu akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari riadah orang tuanya. Jadi kalau orang tua beriadah di dalam kebaikan, anak keturunannya akan mendapatkan kebaikan. Bila orang tua beriadah di dalam keburukan, anak keturunannya akan mendapatkan keburukan. Jadi di sini hukum sebab akibat itu memang ada ya, saudara-saudaraku. Jadi mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Di akhir zaman ini memang yang paling enak amalan adalah sholawat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.